Mas Agus, ini termasuk kawasan pelestarian alam Taman Hutan Rayawan Abdurrahman ya. Nah, salah satu organisasi swadaya masyarakat. Nah, terkenal namanya SHK Lestari. Nah, SHK Lestari ikut berperan dalam pengelolaan Taman Hutan Rayawan Abdurrahman. Sebenarnya SHK Lestari itu apa itu, Mas Agus itu? Ya, SHK Lestari sendiri itu singkatan itu, Pak Gun. SHK Lestari itu apa? Singkatan dari Sistem Hutan Kerakyatan Lestari. Visi misinya kira-kira apa itu ya? Ya, kalau visi misinya kita terwujudnya masyarakat sejahtera dan hutan lestari melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan. Itu visinya. Visinya, kemudian misinya ya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar pinggir hutan dengan memanfaatkan tadi sumber daya alam yang lebih berkeadilan. Oh, nah sejarahnya gimana tuh? Kok bisa sampai di sini gitu SHK Lestari? Nah, kayak mana tuh? Ya, kalau mau kita ceritakan memang panjang, betul. Tapi kita ambil beberapa poin gitu yang intinya SHK Lestari dalam kurun waktu hampir 20 tahun lebih ini usianya memang banyak cerita dan perjalanan. Awalnya SHK Lestari ini memang yang mengusung itu Walhi pada tahun 2000. Pada tahun 2000 saat itu memang ada keputusan Menteri tentang hutan kemasyarakatan yang sebelumnya keputusan Menteri itu diterbitkan tahun 98 itu. Pada waktu itu Pak Muslimin Nasution, SK Menteri tentang hutan kemasyarakatan nomor 677. Nah, berdasarkan itu maka kita masyarakat rame-rame naik ke Tahura lagi saat pasca gelora reformasi. Nah, kemudian kita juga tidak tahu gitu kan, masyarakat itu awam karena SK itu diartikan ya itu gitu, itu sebagai kekuatan gitu, barang utuh yang itu bisa dipegang masyarakat untuk mengelola hutan. Nah, ternyata memang SK itu hanya petunjuk teknis yang harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Menteri pada waktu itu yang ternyata jelimet gitu, sehingga masyarakat waktu itu meminta pendampingan dari luar, awalnya dari Puspik. Nah, kemudian Puspik bersama Walhi naik ke sini, ternyata memang kalau mau mengikuti SK itu memang ya bukan untuk di Taman Hutan Raya tapi hanya untuk di hutan lindung pemberlakuannya. Nah, di tengah kita kegambangan untuk melakukan pilihan untuk mencari legalitas itu, kemudian Walhi itu mengusung konsep SHK itu tahun 2000. Nah, kemudian kita resmi gitu masyarakat untuk memilih konsep SHK itu sebagai acuan pengelolaan hutan itu, dan kemudian mendirikan lembaga yang dinamakan Sistem Hutan Kerakyatan Lestari itu pada 14 Februari tahun 2002. Itu awal berdirinya Pak. Nah, itu luasnya itu kira-kira berapa? Kalau awal kita berdiri, kita juga melakukan pemetaan partisipatif yang saat itu juga beberapa teman-teman NGO ikut membantu. Waktu itu ada Mitra Bentara, Walhi dan Puspik.
Nah, awalnya kita melakukan pemetaan partisipatif seluas 600 hektar itu awalnya gitu. Kemudian berjalan perjalanan SHK dari tahun ke tahun, banyak anggota yang masyarakat yang mengelola hutan yang belum berkelompok kemudian bergabung sampai hari ini kita punya luasan 1000 hektar. Kelompok taninya ada berapa itu anggotanya? Nah, kemudian kalau kelompok taninya kita ada 21 KTH, kelompok tani hutan yang tergabung di sistem hutan kerakyatan lestari. Jadi SHK sendiri sekarang merupakan Gapoktan, gabungan kelompok tani yang anggotanya merupakan KTH kelompok tani hutan yang sudah terbentuk dan terregistrasi. Sampai berapa orang itu anggotanya? Jadi kalau anggotanya hari ini sekitar 638 orang anggotanya. Nah, kegiatannya apa aja itu kelompok taninya itu? Ya, jadi kalau bicara kegiatan, SHK sendiri sudah banyak melakukan kegiatan itu sejak lama ya, sejak berdiri itu sudah melakukan kegiatan. Baik itu yang dilakukan hanya internal kelompok, kemudian ada kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan NGO dan Dinas Kehutanan. Termasuk salah satu tadi yang sudah kita sebut melakukan pemetaan partisipatif, itu sudah beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan terkait untuk menguatkan wilayah kelola kita. Kemudian termasuk juga kita melakukan identifikasi sumber daya alam, baik itu vegetasinya, satwanya, kemudian juga keunikan alamnya, ada air terjun, gua, seperti itu. Nah, kemudian juga ada peningkatan kapasitas keorganisasian seperti pelatihan manajemen organisasi, kemudian pelatihan tentang keuangan, tentang manajemen keuangan, kemudian bahkan juga ada pelatihan lain berupa pelatihan resolusi konflik, terus jurnalisme warga. Juga kita melakukan semacam pendidikan tentang pengetahuan IT juga sudah dilakukan, itu yang kaitannya juga kerjasama dengan Kominfo dan para pegiat IT. Jadi kerjasama udah banyak juga ya? Sudah. Dengan SHK Lestari. Sudah, Pak Gun. Sudah banyak dilakukan. Ya diantaranya juga hari ini ya kegiatan untuk meraih legal access perhutanan sosial, kita juga kembali melakukan berbagai kegiatan, di antara pemetaan partisipatif yang pemetaan terbaru kita lakukan, kemudian juga identifikasi potensi tanam tumbuh kita lakukan, kemudian kita juga melakukan kegiatan membuat jalur usaha tani di bidang usaha tani, itu juga dilakukan kelompok-kelompok memudahkan pengurusan hasil ininya. Nah, kemudian juga selain itu juga kita pernah melakukan riset, beberapa kali riset partisipatif. Yang pertama juga riset karbon, itu sudah pernah kami lakukan. Riset karbon itu bekerja sama dengan WWF dan kawan tani. Nah, kemudian juga kita melakukan riset tentang vegetasi. Riset vegetasi. Terus yang terakhir kita juga melakukan semacam riset namanya kajian nilai tambah di SHK Lestari. Jurusan kehutanan juga kesini juga ya? Ya, karena memang itu salah satu ya mitra kita gitu. Salah satunya dari Unila ya, fakultas kehutanan yang sering melakukan kegiatan dengan kita. Sekarang gimana kondisi alamnya di SHK Lestari ini?
hutan alam seperti apa, forestnya seperti apa namanya, yang dominan seperti apa, barangkali gimana? Ya, memang kalau banding 20 tahun lalu sejak kita mendirikan SHK itu sudah cukup signifikan perubahannya. Kalau waktu itu petani itu kan orientasi menanamnya masih hanya satu jenis monokultur, tanam kopi waktu itu, karena itu warisan pengetahuan dari orang tua. Dulu kalau tidak tanam kopi, walat kamu gitu. Nah, tapi kemudian itu terkikis keyakinan itu. Karena juga di SHK sendiri, di SHK Lestari sendiri itu ada beberapa prinsip, ada beberapa nilai gitu. Nah, apa aja itu? Yang memang kita bangun terkait dengan tutupan gitu. Yang pertama memang prinsip keanekaragaman hayati dan vegetasi itu memang menjadi dasar gitu kita dalam melaksanakan pengelolaan. Jadi pola diversifikasi tanam tumbuh atas itu memang kita galakkan. Karena yang dulu hanya kita monokultur, hari ini kita sudah berbagai jenis kita tanam, sehingga itu lambat laun juga akan memperbaiki tutupan gitu. Yang dulu kita tanaman hanya paling banyak kakao sama kopi gitu, tapi hari ini sudah tanaman yang MPTS, tanaman buah-buahan juga sudah terdapat banyak di kebun. Apalagi kita punya aturan gitu, setiap lahan gitu yang luasnya 1 hektar itu minimal itu harus ada batang budaya itu 20 batang gitu. Nah, itu yang pertama, prinsip-prinsip keanekaragaman hayati dan berbagai genetik itu harus menjadi dasar. Terus yang kedua itu yang namanya kita nggak ada batasan produksi penghasilan. Skala produksi tidak dibatasi sepanjang itu memang tidak merusak nilai-nilai tadi gitu, nilai-nilai kelestarian lingkungan. Makanya agar skala produksi kita banyak, ya kita harus banyak-banyak tanam, itu prinsipnya. Oke, terima kasih banyak nih Mas Agus. Mas Agus sekarang masih ketua SHK Lestari ya? Masih. Kalau Pak Masni sekarang apa posisi? ASBI itu termasuk di organisasi penguatan kelembagaan. Oh iya. Pak Masni, Pak Jahari? Pak Jahari koordinator lapangan keamanan dan ketertiban di lapangan. Kawan-kawan yang lain banyak mendukung ya? Banyak. Ya semoga SHK Lestari menjadi semakin lestari. Ya. Terima kasih Mas Agus. Sama-sama Pak. Ya.